Karena bagi Tottenham ini, trofi itu tuh nggak penting-penting amat untuk manajemennya. Untuk fansnya sama pemainnya tentu saja itu penting. Tapi untuk manajemennya itu nggak penting-penting amat gitu. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal Tottenham Hotspur yang baru aja memecat pelatihnya Ange Postecoglou. Pelatih yang udah membawa mereka meraih gelar juara, menangin trofi setelah 17 tahun terakhir. Tapi tetap aja ujung-ujungnya dipecat guys. Wah, ini emang benar-benar nggak berhenti-berhenti ya klub yang satu ini membuat keputusan-keputusan kontroversinya terutama dari si chairman Daniel Levy. Nah, coba tapi kita telah dulu nih ya, sebenarnya kenapa Tottenham akhirnya memecat Ange Postecoglou dan apa dasar yang mendasari keputusan ini dan penggantinya, calon penggantinya siapa aja. Oke, kita mulai dulu dari dasar pemecatannya dulu ya. Boleh aja Ange Postecoglou ini menang Europa League ya, ngasih trofi juara ke Tottenham ya setelah 17 tahun terakhir, lolos ke Liga Champions juga lewat gelar juara itu. Tapi di musim yang sama juga Tottenham ini finish di peringkat 17 loh guys. Ini nggak main-main. Satu tingkat di bawahnya lagi itu degradasi. Bener-bener untung 3 tim yang degradasi ini performanya benar-benar anjlok ya. Nggak sampai pekan terakhir mereka semua udah dipastikan degradasi. Jadi Tottenham plus Manchester United selamat dari degradasi. Dan akhirnya Tottenham juara Europa League. Cuma memang prestasi di Premier League ini yang menjadi menurut gua dasar utamanya. Peringkat 17. Jadi untuk Tottenham sendiri di Premier League ini dari 38 pertandingan ini cuma menang 11 kali dan kalah 22 kali dengan jumlah poin 38, kebobolan 65, golnya 64. Jadi kebobolannya lebih banyak, jumlah kalahnya juga jauh lebih banyak daripada jumlah kemenangannya. Bahkan dari jumlah serinya ini cuma 5. Dan poinnya 38. Ini benar-benar suatu pencapaian yang sangat luar biasa buruk ya. Terus selain dari rekor itu, yaitu adalah gaya permainan Tottenham itu sendiri. Jadi Tottenham kena hasil kayak gini, itu bukan semata-mata karena kebetulan. Karena memang gaya permainan Tottenham ini yang menurut gua terlalu naif. High defensive line-nya terlalu tinggi, ya kan? Dia naikin garis defense terlalu tinggi. Terus menyerangnya tuh kayak gimana ya? Dia sering banget ninggalin celah-celah di lini tengahnya. Dan permainan Ange Postecoglou yang menekankan pada ya permainan yang menghibur, defense yang tinggi, tekanan yang tinggi, tidak diimbangi dengan kualitas pemainnya itu sendiri yang rata-rata mediocre semuanya. Mediocre semuanya ya. Menurut gua nggak ada yang benar-benar top. Mungkin menurut gue pemain yang paling bagus main itu mungkin cuma Mickey van de Ven sama Pedro Porro. Ya itu pun Pedro Porro nggak konsisten dan Mickey van de Ven ini sering cedera. Sementara yang lainnya tuh angin-anginan. Termasuk Brennan Johnson ya yang cetak gol di Europa League. Menurut gue not good enough for Tottenham. Tidak cukup bagus dan tidak cukup konsisten untuk mengangkat Tottenham ke papan tengah minimal. Harus banget finish di peringkat 17. Meskipun dia cetak gol di Europa League ya, it's different case gitu, cetak gol di final. Tapi ya itu, karena permainan ini terlalu naif dan Ange Postecoglou seperti tidak mau mengubah sistem permainannya, meskipun Tottenham dilanda cedera banyak. Dia tetap nggak ngubah tuh gaya permainannya. Ya alhasil begini, ya pemainnya nggak bisa ngikutin gaya mainnya dia, tidak sesuai dengan kapasitas pemainnya. Dan di pertengahan musim beberapa kali ada kabar, tapi ini belum tentu benar ya, tapi ada kabar bahwa ada sedikit keretakan di ruang ganti. Udah gitu mungkin Postecoglou sendiri ya sering ngasih pernyataan-pernyataan yang cukup mengundang sensasi lah, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Postecoglou ini terus dipertahankan,
ini bisa jadi jatuhnya kayak Di Matteo waktu sama Chelsea dulu. Jadi Roberto Di Matteo sama Chelsea kan juara di UCL 2012. Dari kontrak pelatih sementara akhirnya dipermanenkan. Tapi pada akhirnya juga ujung-ujungnya anjlok juga dan akhirnya dipecat Di Matteo. Nah, Postecoglou ini mungkin case-nya beda ya sama Di Matteo ya. Postecoglou ini jauh lebih berpengalaman, track record-nya juga bagus di klub-klub sebelumnya dan dia juara Europa League. Cuma dengan gaya permainan seperti ini, dengan dia tidak bisa menyesuaikan dengan kualitas pemain Tottenham dan tidak memiliki solusi juga di Premier League terutama ya, di mana ini adalah long run competition. Kalau Tottenham bisa juara Europa League gitu, ya mungkin itu suatu prestasi. Tapi untuk jangka panjangnya, ke depannya, manajemen dari Tottenham ini tidak yakin lagi dengan Ange Postecoglou. Jadi akhirnya Postecoglou dipecat. Oke? Jadi mendapatkan atau menangin trofi itu nggak jadi jaminan. Karena yang dimenangkan sama Postecoglou bang luar biasa, Europa League. Ya, dan itu cukup panjang Europa League ya, dari awal musim kemarin sampai final itu kan tentu banyak sekali ya, pertandingan-pertandingan yang dilalui sama Tottenham. Tapi kan Tottenham kan nggak bisa kan hanya berkutat dengan Europa League aja. Jadi butuh pelatih yang memang bisa memainkan sepak bola yang jangka panjang, yang menyerang juga, tapi tidak melupakan pertahanan dan bisa membangun sebuah sistem sampai ke depannya. Itu yang nggak dimiliki sama Postecoglou. Ini kalau dari kacamatanya manajemen nih. Sedangkan kalau dari kacamata Postecoglou sendiri, gini deh, gimana manajer bisa berprestasi, bisa membangun masa depan untuk sebuah tim, bisa mengembangkan permainan ya, kalau manajemen aja nggak dukung. Coba, emang manajemen Tottenham dukung Postecoglou dengan apa sih? Menurut gua nggak banyak gitu kan, karena pemain yang didatangkan juga pemain-pemain yang mediocre gitu loh. Ya misalkan kayak Pape Matar Sarr, ya Destiny Udogie, yang kayak gitu-gitulah, ya kan? Wilson Odobert. Ini kan bukan pemain yang menurut gue nih tier A ya, maksudnya bukan yang world class. Ya bandingin dong sama dulu mereka punya Harry Kane, mereka punya Christian Eriksen waktu lagi peaknya, mereka punya Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kyle Walker. Beda lah kualitasnya ya, beda banget itu kan. Kita udah ngelihatnya tuh dua musim terakhir ini nih, dua musim terakhir Tottenham main dengan squad kayak begini, ya menghasilkan apa di Premier League? Enggak kan, tapi mereka memang bisa juara itu kan. Jadi memang ini sebuah paradoks gitu loh, bahwa sebenarnya Postecoglou bisa aja nanamin mental juara ke squad Tottenham. Tapi memang manajemen tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting dan urgent. Karena bagi Tottenham ini, trofi itu tuh nggak penting-penting amat untuk manajemennya. Untuk fansnya sama pemainnya tentu saja itu penting. Tapi untuk manajemennya itu nggak penting-penting amat gitu. Apakah Postecoglou bisa bersaing di 4 besar dalam beberapa tahun ke depan? Ya, mereka lolos Champions League lewat Europa League ini. Tapi kan nggak mungkin kan Tottenham juara Europa League tiap musim. Tapi untuk bersaing di 4 besar itu harusnya bisa setiap musim. Nah, ini yang diinginkan sama manajemen dan tidak dideliver sama Postecoglou. Tapi Postecoglou sendiri tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Ya, waktu kena badai cedera aja, di Januari itu nggak banyak beli pemain. Cuma minjem si Mathys Tel dari Bayern Munchen. Lah, pemainnya yang cedera seabrek gitu, bahkan pemain belakangnya tuh cedera ya kan. Kayak Mickey van de Ven, Cuti Romero, terus siapa lagi? Si Draguzin performanya nggak konsisten. Sampai Archie Gray itu tuh harus diputar kemana-mana tuh. Ya back lah, ya back kanan lah, ya gelandang lah. Itu pemain muda emang potensialnya bagus ya, Archie Gray ini ya, bisa main di mana-mana gitu kan. Tapi jadi nggak jelas gitu. Nah ini yang nggak didukung dari manajemennya. Jadi memang menjadi pelatih Tottenham itu tidak wajib untuk dapat trofi. Itu penting untuk fans dan pemainnya dan juga untuk pelatihnya, tapi nggak penting buat manajemennya. Kalau penting, mereka nggak akan mecat Mourinho 6 hari sebelum final. Dan mereka juga nggak akan mecat Postecoglou setelah juara Europa League ini. Dan paling nggak dikasih kesempatan lagi musim depan. Lihat awal musim kayak apa, ada perubahan positif atau enggak. Kalau nggak ada perubahan positif, baru bisa dipecat. Tapi mereka lebih memilih untuk mengambil langkah memecat sekarang supaya dengan pelatih baru bisa membangun skuad yang baru. Nah sekarang pelatih barunya ini siapa? Digadang-gadang calonnya itu adalah Thomas Frank-nya
Brentford ya. Thomas Frank bareng Brentford. Ini pelatih yang mungkin menurut gue cukup potensial karena memang memiliki filosofi permainan menyerang dengan intensitas dan tekanan yang tinggi. Ya mirip-mirip pelatih-pelatih Jerman lah, kayak Jurgen Klopp, ya, Ralf Rangnick, Nagelsmann, ya mirip-mirip kayak begitulah permainannya. Cuma karena ini Brentford ya, ini bukan isinya pemain top semua, bahkan mediocre ya kan Brentford. Jadi gak konsisten performanya juga selama semusim. Cuma dia bisa membawa promosi Brentford dan sustain di Premier League dalam 3 musim terakhir, itu sebuah pencapaian. Dan sepertinya Tottenham tertarik dengan si Thomas Frank ini yang bisa menawarkan gaya permainan menyerang dengan intensitas dan tekanan tinggi. Cuma kita lihat nih, ya kan, kembali lagi, manajemen Tottenham tuh nggak butuh trofi. Mereka butuhnya adalah bersaing di 4 besar supaya bisa lolos ke Liga Champions secara konsisten, ya kan. Terus nurut sama Daniel Levy, nggak usah banyak koar-koar di press conference kayak Antonio Conte, nggak usah banyak protes-protes, nggak usah banyak minta pemain ini itu, pokoknya nurut aja. Wos nerimo lah pokoknya, pelatih Tottenham ini harus nerimo. Apa kata bos? Nerimo. Emang ini bos ayam kampung ini emang dasarnya bikin klub ini tuh nggak pernah maju kemana-mana. Ya akan menjadi Spursi, terus-terusan akan menjadi Spursi. Atau ya kalau bahasa gue ya, ini ayam kampung nih, ya ayam kampung London Barat. Dan nggak akan kemana-mana dengan dia menjadi chairman dan cara mengurus klubnya seperti ini. Gitu. Bagaimana menurut lo? Apakah setuju? Tottenham ini adalah ayam kampungnya London Utara yang bosnya ini juga nggak kalah kampungannya? Atau kira-kira pemecatan Postecoglou ini adalah hal yang tepat dan menggantinya dengan calon utamanya Thomas Frank adalah bagus untuk Tottenham ke depannya? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audible, nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi video baru dari gua. Dan jangan lupa untuk share video ini kemana-mana ya. Ke WhatsApp, ke Telegram, ke Facebook, ke grup Line, atau potong-potong ya. Terus posting di TikTok ya, apa di Reels ya. Pokoknya share lah kemana-mana. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gua Dara Mantio. Ciao, ciao.